takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh, menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran matematika hari ini, kayaknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa ya? Hidayat, silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, untuk mencairkan suasana, Wit ada satu ice breaking. Ya, kita berhitung dulu pagi-pagi, kita harus semangat. Oke, nanti kalau kelipatan 3 dari sana, 1, 2, 3, dan oke, sampai seterusnya. Nanti kalau yang salah berarti kurang konsentrasi. Bisa dimulai? Oke, dari Mbak paling belakang. Berarti kurang konsentrasi. Tadi instruksinya apa? 1, 2. Kalau kelipatan 3 berarti bilangnya dor. Bilangnya apa? Oke, diulangi dari Mas Dayat. 1, 4, 5, dor. 8. Berarti kalian kurang konsentrasi. 1, 2, 3, dor. Berarti kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9. Nah, tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Yang konsentrasi, yang semangat dari belakang, Mas Fai. 1, 2, 3. Kurang konsentrasi ya. Bab 3 berapa? Ayo. 4. Oke, dari depan Mbak, yuk.
kelas, yang mana nanti keyakinan kelas tersebut akan kita gunakan untuk kelas kita dari semester ini sampai semester depan. Ya, sepakat ya? Kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Wid mau bertanya terlebih dahulu. Kelas seperti apa yang kalian inginkan dan kalian dambakan? Yuk, kelas seperti apa yang kalian inginkan dan kalian dambakan? Ya, Mbak. Terus, kelas seperti apa yang kalian inginkan? Ya, Mas. Tidak ricuh. Tidak ricuh. Oke, dari kedua kelas impian kalian, damai tidak ricuh. Berarti dari kata-kata tersebut kita akan ubah menjadi kata yang lebih positif. Jadi kata-kata damai dan ricuh, kata-kata positifnya apa, Cah? Kelas yang damai dan kelas yang tidak ricuh. Apa? Memimpikan kelas yang nyaman. Berarti kelas yang nyaman ya. Kita memimpikan yang nyaman. Oke. Dari kelas yang nyaman ini, hal apa? Nyaman ini, hal apa yang kalian ingin tunjukkan agar menciptakan kelas kita yang nyaman? Yuk. Kelas yang nyaman itu seperti apa sih? Tidak ramah. Ayo, angkat tangan yuk. Ya, Mbak. Yang bersih. Terus? Ayo, Mas Ferdi. Tidak ramah. Tidak ramai. Ya, Mbak. Tidak mengganggu teman. Selanjutnya, ya Mas. Izin ketika keluar masuk kelas. Selanjutnya, tidak membuli.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Nur Muntadirah MPD yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Tambak Romo beserta staf. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini kita alhamdulillah bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Widianingsih SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 ya. Langsung saja mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan diawalinya doa atau membaca basmalah bisa memperlancar kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya langsung saja kita sambut dan kita dengarkan penjelasan dari Ibu Widianingsih SPD, calon guru penggerak angkatan 11. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang pertama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua, rekan-rekan Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Tambak Romo, karena hari ini sudah berkenan hadir untuk menghadiri diskusi kita pada pagi hari ini mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, langsung saja. Di sini saya terangkan budaya positif yaitu nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai nilai yang ada di profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, budaya positif menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Budaya positif merupakan implementasi dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan merupakan tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dan merupakan implementasi dari Merdeka Belajar karena dibangun dari hasil kesepakatan bersama yang berpihak pada murid. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa poin dari konsep inti budaya positif. Di sini ada 8 poin. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, segitiga restitusi. Oke. Pengertian dari pembelajaran dengan paradigma baru di sini yaitu pembelajaran paradigma
merupakan praktik belajar yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Oke, di sini berpusat pada murid itu merupakan contohnya kita tuh memberikan perbedaan pada murid, tetapi dalam perbedaan di sini bukan berarti kita memilih murid atau membedakan murid, tapi lebih kita itu mengelompokkan murid. Seperti contoh pelajaran bahasa Inggris misal, dalam satu kelas tidak mungkin semua mempunyai kemampuan yang sama tentang pelajaran bahasa Inggris tersebut. Kita bisa mengelompokkan anak-anak yang mana yang masih belum bisa dan yang sudah agak bisa dan yang sudah ahli. Kita bisa mengelompokkan hal-hal tersebut untuk memberikan yang namanya kita berpusat pada murid ya. Itu kita tidak bisa membedakan biar sama rata satu kelas murid itu harus bisa ini, harus bisa itu, tidak. Tapi kita lebih membedakan murid mana yang sudah ahli dan belum ahli. Kita mengelompokkan dalam hal tersebut. Oke, selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru di sini itu dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini ada contoh mengenai teori kontrol, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Seperti contohnya realitas stimulus responnya ya. Stimulus responnya di sini realitas kebutuhan itu kita sama. Tapi dalam teori kontrol di sini itu realitas kebutuhan kita itu berbeda. Terus selanjutnya stimulus respon semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol di sini itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, stimulus responnya seperti contohnya itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi dalam teori kontrol itu di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang selanjutnya, oke, kedua di sini disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Disiplin positif mengacu kepada bagaimana guru membimbing murid dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Kalau disiplin positif di sini lebih ke bukan menghukum ataupun menghukum secara fisik anak ya, tapi dalam hal disiplin positif ini lebih kepada kita membuat kesepakatan dulu kepada siswa, lebih ke dia bisa tanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya, di sini selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Dari Ibu Primary Years Program atau PYP, yaitu di sini nilai-nilai kebajikannya berupa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup atau life skill. Nilai-nilai kebajikannya di sini yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar
agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Biasanya kebutuhan dasarnya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini biasanya manusia itu memiliki rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, serta kebutuhan dasar penguasaan. Di sini juga ada beberapa poin. Yang pertama, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, serta didengar, serta kebebasan. Di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan dirinya. Terus yang terakhir, kebutuhan dasar manusia, biasanya manusia itu butuh kesenangan. Dalam kesenangan di sini tuh manusia butuh bermain humor, antusiasme dan tertawa. Selanjutnya Bu. Oke, di sini ada Dian Golson menyatakan ada 3 hal motivasi perilaku manusia. 3 hal tersebut, yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini motivasi perilaku manusia itu yang 3 poin tadi itu ada motivasi eksplisit dan motivasi intrinsik. Selanjutnya, oke, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman, biasanya hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti untuk sesuatu perbuatan atau kata-kata. Oke, biasanya hukuman itu kita lakukan seperti contoh, jika murid terlambat, kita masih menggunakan fisik seperti push up, terus keliling lapangan 10 kali, semisal itu termasuk dengan hukuman. Yang selanjutnya konsekuensi. Di konsekuensi ini, dalam konsekuensi ini hal konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Bentuk konsekuensi dibuat oleh guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Murid tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, diberikan berdasarkan satu data. Biasanya konsekuensi ini dibuat kesepakatan dulu antara guru dan murid. Jika hal itu terjadi, jika hal itu dilanggar, nanti konsekuensinya apa? Jadi kesepakatan antara guru dan murid itu sudah disetujui, misalnya seperti itu. Terus yang selanjutnya restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Murid akan mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, murid menghormati dirinya dan orang lain. Oke, biasanya restitusi ini tuh lebih memberikan pandangan kepada murid, memberikan solusi yang terbaik kepada murid kita. Seperti contoh, kemarin saya memberikan restitusi kepada salah satu murid saya yang bermasalah di kelasnya. Saya menerapkan restitusi ini untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi semisal contohnya kita itu lebih memberikan pandangan kepada murid kita. Seperti contoh, ibu juga pernah melakukan hal tersebut, tapi hal tersebut jika tidak diperbaiki maka akan menjadikan masalah yang besar untuk kita. Jadi kita tuh lebih memberikan solusi kepada murid kita dan solusi tersebut untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya, di sini ada posisi kontrol restitusi. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, di sini ada 5 poin. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, menjadi teman. Yang keempat, pemantau atau manajer. Oke, sebelum kita bahas tentang 5 posisi kontrol ini, saya ada video. Berkenan Bapak Ibu untuk
melihat video tersebut. Oke, di sini ada sebelum kita membahas 5 posisi kontrol yang sudah saya bacakan tadi. Sekarang Bapak Ibu silahkan melihat tayangan video yang akan saya putarkan. Silakan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus.
bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Asik sekali dan termotivasi sekali mengenai video 5 posisi kontrol tersebut. Bapak Ibu Guru, pernah tidak kalian menerapkan 5 posisi kontrol tersebut? Pernah apa tidak ya? Pernah, oke. Tanpa kita sadari, kita pernah melakukan hal tersebut dan menerapkan 5 posisi kontrol tersebut. Yang jelas, tidak semua masalah bisa diterapkan, semisal posisi kontrol penghukum, tidak semua bisa diterapkan di manajer. Tapi memang yang paling ideal itu posisi kontrol manajer. Karena posisi kontrol manajer tersebut kita lebih berpihak pada murid dan kita lebih bisa menerapkan disiplin positif tersebut. Oke, penjelasan di sini tentang posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Biasanya kata-kata tersebut menunjukkan posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Selanjutnya, di sini ada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Biasanya tanpa kita sadari kita itu bilang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dari kata-kata tersebut Bapak Ibu, kita itu tanpa kita sadari, kita itu dalam posisi pembuat merasa bersalah. Yang selanjutnya,
posisi teman. Ayo bantu demi Bapak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak yang selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Dalam posisi teman ini cenderung kita itu lebih kayak apa gitu? Timbal balik, kita memberikan timbal balik kepada siswa. Kita memberikan siswa A, ya siswa harus memberikan kita A gitu. Yang selanjutnya di sini adalah pemantau. Pemantau biasanya memberikan kata-kata yang seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi? Selanjutnya, ya di sini yang terakhir yaitu posisi manajer. Apa yang telah kita yakini? Biasanya kata-kata yang seperti itu. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki? Konsekuensi apa yang harus dilakukan? Singkatnya, konsekuensi bukan merupakan hukuman karena telah disetujui sebelumnya. Jadi untuk kesepakatan kelas ini kita harus setuju, siswa harus setuju dan kita harus punya dua arah ya Bapak Ibu, tidak hanya kita yang membuat peraturan tapi juga siswa kita yang membuat peraturan, dan hal itu harus disetujui dua arah, kita dan siswa kita. Jadi hal itu nanti bisa jalan dan bisa kita terapkan. Ini ada contoh video yang kemarin saya buat mengenai kesepakatan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kayaknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa ya? Ya, silakan memimpin doa pada pagi hari ini. Oke, untuk mencairkan suasana, Wid ada satu ice breaking. Ya, kita berhitung dulu pagi-pagi kita harus semangat. Oke, nanti kalau kelipatan 3 dari sana 1, 2, 3, dot. Oke, sampai seterusnya. Nanti kalau yang salah berarti kurang konsentrasi. Bisa dimulai? Oke, dari Mbak paling belakang. Nah, yuk. Ah, berarti kurang konsentrasi. Tadi instruksinya apa? 1, 2. Kalau kelipatan 3 berarti bilangnya dot. Bilangnya apa? Oke. Jadi ulangi dari Mas Jaya. 1, 4, 5, dot. 8. Berarti kalian kurang konsentrasi. 1, 2, 3 dot. Berarti kelipatan 3 berapa? 3, 6, 9. Nah, tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Yang konsentrasi, yang semangat dari belakang, Mas Fai. 1, 2, 3. Kurang konsentrasi.
ya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, Wid mau bertanya terlebih dahulu. Kelas seperti apa yang kalian inginkan dan kalian dambakan? Yuk, kelas seperti apa yang kalian inginkan dan kalian dambakan? Ya, Mbak. Terus, kelas seperti apa yang kalian inginkan
Oke, itu adalah contoh video kemarin yang saya buat Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas di kelas 8A. Kesepakatan kelas tersebut saya gunakan untuk kelas 8A supaya kelas tersebut kemarin saya memberikan memberikan pertanyaan kepada siswa kelas 8A, kelas seperti apa yang mereka inginkan. Terus mereka menginginkan kelas yang nyaman. Nah, dari kelas yang nyaman tersebut, keyakinan kelas seperti apa yang mereka yakini, yang mereka inginkan untuk mewujudkan kelas yang nyaman. Kemarin anak-anak sangat antusias sekali untuk melakukan kesepakatan kelas dan sudah disetujui oleh kelas 8A. Selanjutnya di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sini yaitu suatu proses dialog yang dapat dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi tersebut ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, menstabilkan identitas di sini biasanya itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kalau orang salah itu wajar, tapi dalam kesalahan itu kita harus mempunyai proses dalam membuat pembelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Dalam yang selanjutnya di sini ada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini biasanya yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kamu pasti punya alasan untuk mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu ya. Kamu patut bangga karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Selanjutnya di sini yaitu menanyakan keyakinan yang terakhir ini ya, dari segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan di sini yaitu berdasarkan prinsip teori, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Contohnya seperti ini. Apa keyakinan kelas yang sudah kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Oke, di sini saya mempunyai video tentang segitiga restitusi ya Bapak Ibu yang kemarin saya buat mengenai kasus murid saya yang berinisial N. Kemarin yang bermasalah dengan temannya diganggu, temannya laki-laki dan tidak sengaja si N tersebut berbicara kotor yang hal itu menjadikan tidak baik. Silahkan dilihat. Assalamualaikum, kuit. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Naresa. Ya, Bu. Sudah tahu kan Ibu panggil ke sini buat apa? Silahkan bercerita. Sudah, Bu. Tadinya saya kesal, Bu. Saya diganggu belajar, padahal saya sangat serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu menjadi solusi? Tidak, Bu. Tadinya saya keceplosan. Saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan manusia saja kamu bermasalah, tetapi juga dengan Allah. Allah juga benci dengan manusia yang berkata-kata kotor. Ya, Bu. Baiklah, Ibu tak ingin terus-menerus mengulangi kesalahanmu, Nak. Kamu sudah tahu kan kalau kamu salah. Sekarang Ibu ingin mencari penyelesaian bersama. Ayo kita sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasannya, bukan?
Ya, Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas keluar. ya Bu. Oke, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana analisa berketunjukkan. Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain Bu. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas. Kita harus bersikap baik sama orang lain. Oke, kamu mengingatnya dengan baik. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Bu. Oke, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya meminta maaf Bu. Minta maaf itu mudah dok, tapi bagaimana ke depannya? Saya berjanji untuk tidak mengulanginya lagi Bu. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi. Ya Bu, makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Sekarang silahkan masuk ke kelas lagi ya. Ya Bu. Itu adalah contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan dan sudah saya buat. Oke, di sini kita di penghujung acara. Tidak terasa kita sudah berada di kegiatan penutup. Oke, penutup di sini yaitu dalam rangka penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memilih standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Ibu Widianingsih SPD. Luar biasa sekali ini ya materinya. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Widianingsih SPD, calon guru penggerak angkatan 11 ya, SMP Negeri 3 Tambak Romo, bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita tercinta. Oke, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, apabila saya dalam membawakan acara ada salah kata dan salah perilaku, saya pribadi memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Dian Mayasari, rekan kerja dari Ibu Widianingsih CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Pati. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Widya, saya setuju dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran siswa terhadap aturan sekolah, di mana dalam segitiga restitusi tersebut terdapat 3 tahapan, yaitu 1. Menstabilkan identitas, yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini, siswa dilatih bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah dengan konsekuensi yang dipilihnya sendiri, tentunya dengan bimbingan guru. Demikian pendapat saya tentang hasil diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Widianingsih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.